Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak terasa rasanya kita dikejar-kejar dengan waktu yang begitu cepat. Perasaan kita belum lama kita hidup di dunia ini. Tapi kalau hidup itu kita sudah menuju bulan Ramadan, itu bulan kesembilan, bulan Syawal. Sesudah kita menjalankan itu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab merupakan syahrullah, bulan Allah yang patut kita hormati, yang patut kita nikmati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan umur panjang kita kepada bulan dan menikmati bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya untuk
kita sering berdoa memohon kepada Allah bercoba bersabana wa balik Ramadan waktu lana berubah. Itulah yang Allah Subhanahu untuk kita bertanggung jawab bulan Rajab sampai tibanya bulan Ramadan yang merupakan suatu anugerah mubarak 1000 keberkahan. Insyaallah setiap aktivitas kegiatan yang baik dipandang oleh syarat dan mendapatkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengingat kepada bulan-bulan yang sudah kita lewati adalah bulan Rajab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan suatu order untuk umatnya supaya selamat bukan suatu daripada Allah kepada Rasulullah itu merupakan sholat yang berubah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan sholat 5 waktu yang tadinya Allah memberikan sholat 50 waktu. Sudah kita bayangkan kalau 50 waktu berapa kali ada sehari semalam kita kalau Allah jadi memberikan sholat 50 waktu. Maka dengan itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikomen oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, kalau Allah sholat 50 waktu diberikan kepada umat yang namanya umat boro-boro umat kami yang betul tinggi besar bahkan yang tercantik. Tapi ketika diberi sholat 50 waktu akan buat apalagi umat. Maka Rasulullah SAW menunjukkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diminta diringankan dengan ibadah ini dengan sholat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan modal yang paling utama yang bisa menentukan manusia adalah dari sholat. Kalau sholatnya benar, ya insya Allah akan segala kelakuannya pun akan benar. Maka ulama selalu membagikan dari kalimat-kalimat sholat menjadi 4 kalimat. Sholat yang pertama adalah sikul qaul, sikul akwal. Kalau manusia sudah benar akwalnya, kata-katanya tidak pernah dusta, tidak pernah menyakiti orang, tidak ada hasud, iri dan dengki, saling salah mencuri, merupakan lahir daripada kesukaan. Niscaya sholat itu sholat. Kalau akwali, kalau apali dalam kelakuan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah, insya Allah akan selamat. Tidak sedikit orang yang salah kata, tidak sedikit orang yang lisannya tidak bisa dijaga, terkadang bisa menjadikan suatu perpecahan, terkadang bisa menjadikan suatu pertengkaran, terkadang bisa dipecat dari jabatannya dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan ansarul khotoya adab lisan, dosa yang paling banyak, kesalahan yang paling banyak adalah lisan. Itulah Rasulullah selalu mengingatkan manusia tidak bisa bersama dengan tetangga bertahun-tahun dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Suami istri bercerai dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Bertengkar di tengah-tengah masyarakat dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Atasan dan bawahan sampai dipecat dikarenakan tidak bisa menjaga lisan.
Tapi sebaliknya, kalau bisa menjaga lisan, akan menjadikan ketenangan jiwa. Suami dan istri bisa menjaga lisan, rumah tangga akan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Masyarakat pun juga sama, atasan dengan bawahan kalau bisa menjaga lisan. Istilahnya atasan dan bawahan dengan rasanya atasan dan bawahan tidak ada perselisihan yang bisa menjaga lisan. Masyarakat dengan masyarakat menjadikan suatu kampung yang bermarifat roh Cinawi karena bisa menjaga lisan. Itulah gambaran-gambaran yang baik. Dalam yang baik di antara bisa menjaga lisan, bisa menyampaikan nasihat kepada teman-teman. Banyak di antara manusia makhluk yang begitu luas, namanya singa. Kalau bisa menjaga seorang majikannya dengan singa yang namanya galak, raja hutan, tapi bisa menjaga lisan, bisa menjaga akwal, bisa menjaga ahwal, itu singa selalu menjaga kepada manusia. Dikarenakan bisa menjaga lisan. Pertama, akwal kata-katanya selalu memuja-muja, selalu menyanjung-nyanjung kepada singa. Bila mana sudah singa merasakan lapar, langsung diberi makan. Merasakan singa pun juga walaupun kejam, tapi dengan lisan, dengan kelakuan, dengan tingkah laku itu nyaman. Singa bisa menjaga manusia. Hewan penyungga yang begitu najis namanya najis, dikarenakan menjaga dengan kebenaran, bisa-bisa hewan itu menjaga bisa masuk surga. Contoh Ashabul Kahfi menjaga manusia di dalam kebenaran sampai-sampai masuk surga. Apalagi yang namanya manusia selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Qaf, "Fayal padu min qaulihim illa ladaihi raqibun atid." Tidak pun suatu perkataan yang dikeluarkan satu kata pun illa raqibun atid, kecuali akan dicatat oleh malaikat. Kalau baik ceritaannya dicatat baik oleh malaikat raqib. Kalau buruk ceritaannya, ya buruk ceritaannya akan dicatat keburukannya. Allah selalu mengingatkan baik dalam Al-Quran, mengajarkan dalam Al-Quran. Rasulullah mengajarkan dalam Al-Hadis, "Man kana yu'minu billah." Siapa orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak baik diam, kata Rasul. Lihat seorang menteri yang begitu dibangga-bangga, bisa ceramah segala dan lain sebagainya. Salah berkataan satu kata, jatuh. Berapa pamflet tablik akbar dirunut oleh panitia, yaitu sepanduk untuk tablik akbar dikenakan satu kata. Dari menteri keluar dikarenakan malu dengan kelakuan tidak bisa menjaga lisan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari isi sholat. Yang pertama, sidqul qaul. Yang kedua, layyinul qalbi, tidak keras hati. Sebab ahli surga itu orang-orangnya yang hatinya lembut. Kata-katanya baik, kelakuannya baik, ceritanya indah, nyaman. Itulah, tidak gampang ngambek, tidak gampang marah. Dipikir diulang-balik mau berkata, dikarenakan itulah orang-orang ahli surga, layyinul qalbi. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kalian oleh Allah, wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan layyina. Berkatalah kalian yang baik atau lembah lembut. Itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah merupakan suatu dari hasil sholat yang dibekali oleh Allah untuk umat manusia supaya selamat dunia dan akhiratnya. Yang terakhir, tarkul ma'asi, tinggalkanlah maksiat-maksiat. Allah masih maksiat, mungkin itu sholatnya belum benar. Walaupun beribu kali diperingati tentang rojab, cuma surah menghilal, tapi giliran sholat ditinggalkan. Apalagi kelakuannya dari sholat, tanha
anil fahsya'i wal munkar, tidak ada action dari sholat, berarti itu sholatnya belum benar. Ya insya Allah kalau sholatnya sidqul qauli layyinul qalbi tarkul ma'asi, itulah sholat yang dinamakan sholat ahli surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita mulai sebentar lagi akan hadapi puncak daripada sholat, yaitu di bulan Ramadan. Dari mulai menghidupkan malam bulan Ramadan dengan tarawih, marilah kita muhasabah dengan bulan Sya'ban ini. Bagaimana dari bulan Sya'ban yang lewat sampai bulan Sya'ban yang sekarang, apakah kita masih di dalam rapot kita, masih turun ataupun naik, sudah ada peningkatan atau tidak? Begitu bulan Ramadan, bulan Quran, apakah bulan Ramadan doa kita membaca Al-Quran, apakah bulan Ramadan sekarang bagaimana dari bulan Syawal sampai sekarang? Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah Allah, dan diiringi dari hidayah Allah, dan disehatkan walafiat badannya semuanya, dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wal jalal wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yaumil mi'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ila ayatin ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadah Allah yang buruk dua asal wahidul qurba tasawwur kalawat ya idukum la'alakum tadhakkarun fadhkurul azim yang kuwa sebagai jumlah roya barakimis salat. Allahu akbar. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.